Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil karim, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fillah, para pemirsa rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama kita marilah bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan kenikmatan yang tak pernah berhenti bisa kita rasakan di setiap saatnya. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun situasinya, maka pasti ada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, disadari ataupun tidak disadari. Oleh karenanya wajib bagi setiap muslim untuk senantiasa bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan tersebut. Salah satu cara untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba adalah yaitu dengan cara menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Ya, mungkin nikmat sehat, nikmat penglihatan, nikmat suasana hati yang baik, memiliki kaki yang sehat, normal semuanya dan lain sebagainya, menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita lakukan sebagai salah satu daripada bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dijadikan sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, para pemirsa sekalian, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berbicara tentang hukum atau cara membaca Al-Quranul Karim ya, dengan baik dan benar. Yang kita masih pada pembahasan sebuah kitab ya, yang insyaallah
mudah untuk difahami, simple, ya, sederhana untuk kita bahas, sehingga mudah-mudahan mempermudah bagi kita untuk memahami ilmu ini. Pertemuan terakhir kita alhamdulillah sudah sampai pada makharijul huruf, ya. Sampai pada makharijul huruf yang bagian pertama, ya. Bagian yang pertama yaitu al-jauf. Ya. Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya bahwa makharijul huruf secara garis besar terbagi menjadi 5, ya. Al-jauf yaitu rongga tenggorokan dan mulut, ya, dan rongga mulut maksudnya. Kemudian al-halq, ada tenggorokan, kemudian ada al-lisan atau lidah, kemudian yang keempat ada asy-syafatan atau kedua bibir, kemudian yang kelima ada al-khayshum atau rongga hidung atau pangkal hidung, ya. Ya. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagian yang pertama yaitu al-jauf. Al-jauf, ya. Atau rongga mulut dan rongga tenggorokan, di mana keluar dari situ ada 3 huruf, ya. Yaitu huruf-huruf mad. Alif yang didahului oleh huruf yang berharakat fathah, kemudian waw sukun yang didahului oleh huruf yang berharakat dhammah, dan juga ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharakat kasrah, ya. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa ketentuan di jauf atau beberapa poin yang perlu diperhatikan ketika kita membahas al-jauf, ya, atau keluarnya huruf-huruf mad ini seperti apa, ya. Di situ harus diperhatikan bahwa huruf mad ternyata hanya keluar dari jauf saja, tidak boleh daripada selainnya, ya. Dan sudah kita singgung juga bahwa huruf-huruf mad ini letaknya tidak memiliki titik yang cukup jelas, ya. Itu seolah mengambang, ya, di lorong, ya, dan tidak memiliki satu titik yang jelas bisa dikatakan sebuah makhraj. Kalau diistilahkan di ilmu tajwid namanya makhraj muqaddar, ya. Makhraj muqaddar, makhraj yang tidak memiliki titik yang jelas, ya. Baik, itu kurang lebih, ya, pembahasan pada al-jauf, makhraj al-jauf bagian yang pertama. Kita masuk kepada bagian yang kedua, bagian makhraj yang kedua yaitu al-halq. Al-halq yang diartikan adalah tenggorokan, ya. Artinya tenggorokan yang seperti yang kita ketahui, ya, berada di leher itu, ya, leher bagian dalam mungkin begitu, ya. Namun, ya, jika kita mau definisikan atau di mana sih tenggorokan itu atau al-halq yang dimaksud, ya. Karena memang secara medis, ya, katanya secara medis al-halq itu tidak betul-betul dikatakan tenggorokan, ya. Allahu a'lam bagaimana pembahasan, mungkin ada orang medis yang bisa menjelaskan. Namun secara umum, ya, tenggorokan atau al-halq yang dimaksud dalam pembahasan makhraj ini adalah berawal dari bagian pita suara, ya. Berawal dari bagian pita suara. Pita suara itu letaknya di mana? Kalau ada di leher itu bagian leher bagian bawah itu ada cekungan, ya, jeglongan atau apa itu namanya, ya. Nah, itu sampai naik ke atas sampai kepada apa yang gantung-gantung teh? Lak-lakan, ya. Hah? Lak-lakan teh bahasa Sunda apa bahasa Indonesia? Hah, bahasa Sunda, ya?
Apa bahasa Indonesianya ya? Apa lak-lakan itu? Jakun mah di luar atuh. Jakun mah yang ini keluar tah. Ini jakun. Ya itulah ya, bisa dipahami insyaallah ya. Lak-lakan ya. Insyaallah difahami. Nah, sampai ke situ ya. Sampai bagian situ, kemudian dan sebagian ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa akar lidah termasuk daripada bagian tenggorokan ya. Meskipun ada juga yang mengatakan, ulama yang mengatakan apa? Akar lidah itu termasuk daripada lidah ya, bagian lidah, akarnya ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa akar lidah ya. Jadi nggak bisa gerak itu akar lidah itu, nggak bisa dilihat, nggak kelihatan. Akar lidah itu termasuk daripada apa? Tenggorokan ya, tenggorokan bagian atas. Oleh karenanya keluar dari situ huruf ghain dan kha ya. Huruf ghain dan kha ya. Pendapat yang mengatakan bahwa akar lidah itu merupakan bagian daripada lidah ya, yaitu Imam Abu Ja'far ya. Abu Ja'far salah satu daripada imam di bidang qiraat juga ya, Abu Ja'far, bahwa akar lidah itu apa? Termasuk daripada bagian lidah. Oleh karenanya huruf ghain dan kha ketika didahului oleh huruf nun mati mereka apa? Mengikhfakan. Harusnya apa? Nun sukun bertemu, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ghain ataupun kha, dia apa? Izhar ya. Tapi dalam riwayat Imam Abu Ja'far mereka mengikhfakan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan. Agak asing di kita ya. Sebagian bingung. Labas ya. Ya, itu pembahasan lain lah ya. Tapi di sini ya kita ketahui terlebih dahulu bagian yang dimaksud dengan tenggorokan itu bagian tadi ya, berawal dari pita suara. Titik pita suara tadi kita sebutkan bahwa titik pita suara itu di apa tadi jeglong cekungan di leher bagian bawah ini naik sedikit ya, di atasnya tidak pas di sini tapi di atas cekungan itu di dalamnya ya, di dalamnya sampai kepada lak-lakan tadi ya, lak-lakan bukan jakun ya, jakun itu ini kan ya yang di luar yang nolol, yang ngajendol bukan yang itu, tapi lak-lakan yang gandul. Kalau ada apa sakit apa ini amandel, itu kan pinggirannya barangkak ya. Nah ini yang gandul-gandul ya, bukan amandelnya ya, tapi yang bulatnya itu yang gelantungan. Harusnya nanya ke orang medis dulu ya biar jelas bahasanya. Dabas. Iya. Itulah ya kurang lebih tenggorokan yang dimaksud atau halqa yang dimaksud dalam pembahasan makharijul huruf ini. Baik. Al-halq atau tenggorokan juga terbagi menjadi 3 bagian ya. Terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian yang paling dasar ya, yang paling bawah disebut dengan aqsal halqi, bagian paling jauh daripada tenggorokan. Aqsal halqi ya. Bagian yang pertama adalah bagian yang paling bawah, tenggorokan bagian yang paling bawah. Pas di apa? Tadi pita suara artinya ya. Di pita suara situ ya, atau bagian paling bawah itu ya pita suara itu. Tenggorokan bagian paling bawah. Biasanya disebut dengan aqsal halqi ya. Aqsa itu bagian yang paling jauh. Bagian paling jauh daripada tenggorokan. Ya, keluar dari situ ada 2 huruf ya. Keluar dari situ dari aqsal halqi, tenggorokan paling bawah ya, atau pangkal tenggorokan ada 2 huruf, yaitu huruf hamzah dengan
ha, ya. Huruf hamzah dengan ha, ha ya. Baik, keluar dari situ huruf hamzah dengan ha 2. Kemudian bagian yang kedua daripada tenggorokan atau al-halq adalah bagian tengah, ya, bagian tengah tenggorokan. Bagian tengah tenggorokan atau wasatul halqi. Tenggorokan bagian tengah. Juga terdapat 2 huruf yang dikeluarkan dari tenggorokan bagian tengah ini, yaitu apa? Ha dengan ain, ya, atau ain dengan ha di situ. Keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Bagian yang ketiga, ya, disebut dengan adnal halqi, atau tenggorokan bagian terdekat, ya, terdekat dengan mulut atau terdekat untuk dilihat. Adnal halqi, tenggorokan bagian atas lah, ya, bagian yang paling dekat atau yang paling atas. Dari situ juga keluar 2 huruf, ya, keluar 2 huruf. Tadi kalau kita sampaikan, ya, udah kita singgung sedikit, ya, dia sebetulnya masuk kepada bagian apa? Akar lidah, ya. Insyaallah mungkin setelah ini ada pembahasan lisan, ya. Nah, di situ ada bagian lisan, mungkin bisa dilihat nanti. Ya. Nah, keluar dari situ huruf ghain dan kha di tenggorokan bagian atas. Jadi al-halq atau tenggorokan ini secara umum dibagi lagi, ya, menjadi 3 bagian. Yang pertama aqsal halqi, yaitu tenggorokan bagian yang paling jauh, ya, atau yang paling bawah, pangkal tenggorokan. Kemudian ada wasatul halqi, naik sedikit di bagian tengahnya, ya. Di situ juga keluar 2 huruf. Kemudian ada adnal halqi, atau tenggorokan yang bagian paling atas, ya. Sehingga kalau dijumlah keluarlah dari situ apa? 6 huruf, ya. Ada 6 huruf. Nah, sebetulnya kita mau contohkan, ya. Kita harus contohkan sebetulnya bagaimana cara pengucapan huruf-huruf tersebut. Meskipun sebetulnya kalau membahas atau pembahasan kita ini makharijul huruf, cukup dengan mengetahui tempatnya saja, ya. Kalau caranya itu sudah masuk kepada pembahasan sifatul huruf sebetulnya, ya. Sudah masuk kepada pembahasan sifatul huruf, karena kalau makharijul huruf itu maknanya seperti yang sudah disampaikan adalah tempat keluarnya suatu huruf, sehingga yang perlu kita ketahui adalah tempatnya saja di mana, ya. Tempatnya saja di mana. Nah, adapun cara mengeluarkan, ya, cara mengucapkan huruf-huruf tersebut ini masuk kepada sifatul huruf. Karena kalau kita artikan, ya, secara makna, sifatul huruf itu kaifiyah. Nah, bagaimana atau tata cara mengeluarkan huruf. Cara mengeluarkan huruf, nah, itu masuk kepada sifat. Namun, ya, mau tidak mau untuk memantapkan kita dan merasakan tempat keluarnya huruf-huruf tersebut, kita akan coba praktekkan, ya. Baik. Untuk huruf hamzah yang pertama adalah huruf hamzah. Huruf hamzah seperti yang kita sampaikan tadi berada pada bagian yang pertama, ya, yaitu aqsal halqi, pangkal tenggorokan yang paling pangkal, terletak pada tenggorokan, bagian tenggorokan yang paling bawah. Nah, tadi pas di apa? Pita suara, ya. Kalau pita suara itu, nggak tahu di sini ada nggak, ya, gambarnya? Nggak ada gambar pita suara. Pita suara itu jadi kayak seperti ini, ya.
lingkaran, terus ada kayak katup atau apa, sesuatu yang menutup buka ya, menutup buka seperti itu, kebuka. Ini kalau kita ngomong itu nutup. Pita suara itu kalau kita tutup berarti nggak ada suara keluar ya, seperti itu, atau udara ataupun udara yang keluar. Nah, huruf hamzah ya, ketika disukunkan cara mengeluarkan huruf hamzah, ketika disukunkan maka dia akan tertutup si pita suaranya. Yasha, nggak ada udara, nggak ada suara sama sekali ketika disukunkan. Nah, itu huruf hamzah. Ya. Kemudian bagaimana ketika berharakat? Ya. Kalau ketika berharokat si hamzah itu berarti dibuka, ya, dibuka. Nah, karena kita kemarin sudah bahas ya, bagaimana cara mengetahui titik atau tempat keluarnya suatu huruf, bagaimana? Dengan menambahkan huruf hamzah, kemudian mensukunkan ya, salah satu cara. Mensukunkan huruf tersebut. Ketika kita sukunkan yasha, ketahuan di situ. Kita menutup pita suara dengan betul-betul rapat ya. Ya seperti itu. Adapun ketika berharakat, maka tutup tersebut dibukakan ya. Masih menutup tapi dijauhkan antara kedua sisi makhraj ya. Dua sisi makhraj daripada huruf hamzah adalah apa? Dua sisi pita suara tadi ya. Karena kita sampaikan tadi ada dua bagian yang menutup dan membuka ya di pita suara situ. Kalau huruf hamzah ketika diucapkan atau ketika berharakat maka dia harus membukanya. Yang tadinya memang merapat ya, karena memang makhrajnya di situ. Dirapatkan kemudian dibuka. Ya, seperti kita ingin mengeluarkan sesuatu ya, mengeluarkan udara tapi masih ditutup. Ketika berharakat maka kita menutup atau menahan udara yang keluar, kemudian dibuka, dijauhkan antara kedua sisi makhraj. I sama I, u dan seterusnya ya. Itu titik makhraj huruf hamzah. Ya. Adapun huruf ha ya, cara pengucapannya adalah masih pada pita suara situ ya, di sekitar pita suara. Yang sebetulnya agak naik ya, atau katakanlah pita suara ya. Si huruf ha, cara pengucapannya adalah disempitkan bagian pita suaranya atau bagian pangkal tenggorokannya otomatis ya. Bagian pangkal tenggorokannya disempitkan. Agak bingung ya kalau kita sebelumnya belum mengetahui cara mengucapkan ha, agak bingung. Bagaimana ya menyempitkan pita suara? Ya udah bunyinya ha itu yang besar ya. Tapi letaknya di pangkal, bukan ha ya. Ha naik lagi lain. Ya. Ya tapi untuk hamzah ha ini cara mengucapkannya adalah menyempitkan tenggorokan bagian pangkal tadi. Ya. Atau pita suaranya otomatis akan menyempit ya. Menyempitkan pangkal tenggorokan. Letaknya di sekali lagi pangkal tenggorokan, jangan naik ya, atau jangan terlalu atas sehingga condong kepada ha ya. Nah, bisa dilihat di gambar itu sebetulnya ya. Nah, yang disempitkan itu adalah bagian pangkal ya, tenggorokan bagian pangkal untuk huruf ha yang besar ya. Ha lain lagi. Kalau huruf ha, sebagian orang mengatakan ketika mengucapkan huruf ha yang besar itu dadanya akan bergetar, katanya begitu. Ha, nah itu udah bisa dikatakan huruf ha. Ya. Ha. Kalau ha-nya itu sudah, ha besarnya itu sudah benar, katanya dadanya biasanya bergetar. Tapi saya nggak tahu benar atau enggaknya ya. Tapi iya juga kalau secara praktek ya ternyata. Ya. Itu huruf ha ya. Jadi cara pengucapan huruf ha yaitu disempitkan ya.
disempitkan antara kedua titik atau kedua sisi makhrajnya, atau disempitkan tadi apa? Pangkal tenggorokannya. Otomatis si pita suara kedua belah atau kedua sisi pita suara akan menyempit juga. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya. Silahkan antum bisa ikuti sekaligus merasakan ya, dirasakan makhraj daripada kedua huruf tersebut. Dari huruf hamzah terlebih dahulu. A. Naam. A. I. U. I. A. U, jangan O ya. A dibuka. Kalau fathah dibuka. A. I. U. Yasha. Si. Su. Nah, dirasakan ya makhrajnya di mana. Ya, insyaallah tidak terlalu susah ya. Untuk huruf H ya, sekali lagi. Nah, untuk huruf H sebagian orang agak bingung ya untuk mengucapkan huruf H ini. Sebetulnya nanti pembahasan insyaallah akan dibahas di bagian sifat nanti ya, di bagian sifat huruf H yang udaranya sangat besar ini ya, atau cukup boros dari segi udaranya. Nah, disempitkan ya, cara sebetulnya itu cara menyempitkan kedua atau pangkal tenggorokannya disempitkan untuk mengucapkan huruf H tadi ya. Namun kita bingung bagaimana cara menyempitkan kalau dipikir-pikir ya. Tapi insyaallah sudah bisa faham cara mengucapkan huruf H ya. Tapi tadi secara teori yaitu menyempitkan ya, menyempitkan pangkal tenggorokan. Nah, dicoba ha. Nah, di antara kesalahan yang sering terjadi dalam pengucapan huruf H yaitu memutus ya udara yang keluar dengan cara menutup pita suara tadi ya. Jadi suara jangan ditutup, meskipun ditutupnya tidak betul-betul rapat ya. Biarkan saja mereka mengalir. Jadi tidak jangan dibegitukan ya. Kasarnya begini. Jangan begitu. Dilepas. Dialirkan udaranya ya. Hi, sama. Silahkan diikuti. Hi. Ih. Di. Nah, di sini di ya, dilepaskan, dialirkan si udaranya. Nanti pembahasan sifat rakhawah ada ya. Jangan ditutup. Nah, dihabiskan. Ini banyak terjadi ya. Nah, insyaallah bisa difahami mudah-mudahan ya. Baik. Masuk kepada bagian yang kedua ya, yaitu bagian tengah daripada tenggorokan. Di situ ada huruf atau dua huruf juga ya, yaitu huruf ain dan ha. Nah, untuk kedua huruf ini ya, cara mengucapkannya adalah digesekkan. Ini gimana lagi ya cara menggesekkan kedua huruf pinggiran tenggorokan itu. Al-muhim ya. Ya, kalau bunyinya ain berarti antum sudah bisa gesekkan insyaallah. Ha juga sama ya. Disempitkan kemudian digesekkan. Ha sama, hampir sama dengan huruf H tadi. Bedanya apa? Titiknya ya, posisinya, titik atau tempat keluarnya bedanya. Huruf ain dengan ha itu di situ ya. Baik. Tapi cara mengucapkannya tadi digesekkan ya, kurang lebih digesekkan. Yang saya dengar atau yang saya pelajari
istilahnya memang digesekkan ya. Saya juga baru tahu ketika belajar itu ternyata apa? Si tenggorokannya digesekkan cara mengucapkannya. Sebelumnya nggak tahu itu digesekkan ya. Asal ngucapin aja ya. Ternyata digesekkan. Baik. Al-muhim ya. Yang paling penting bagi kita ya adalah mengetahui titiknya dulu, mengetahui tempat keluarnya huruf-huruf tersebut terlebih dahulu, yaitu di bagian tengah. Ya. Sekarang kita sudah mengetahui ya cara membedakan atau bedanya antara huruf hamzah dengan ain ya, yang terkadang masih suka apa? Tertukar-tukar. Sekarang harusnya sudah bisa membedakan. Oh, bedanya di sini. Ternyata apa bedanya? Kalau huruf hamzah itu keluar dari pangkal tenggorokan, kalau ain itu bagian tengah. Sama seperti ha yang besar ya. Sering sekali tertukar dengan ha yang kecil, ha yang halus ya. Ha yang halus. Kalau ha yang besar itu terletak pada pangkal tenggorokan, kalau ha yang kecil itu di bagian yang tengahnya ya. Sekarang harusnya bisa membedakan ya. Bagaimana cara membedakannya ya? Dirasa-rasa saja ya. Dirasa-rasa saja. Kita akan coba ya, sekaligus antum bisa mengikuti secara praktek. Silahkan diikuti. Taib. Huruf ain ya. Cara membacanya tadi ya, digesekkan antara kedua bagian atau lidah tenggorokan bagian tengah ya, antara kedua sisinya. Namun jangan mengeras ya, melunak, dia melunak. Memang ditempelkan, tadi digesekkan, kemudian dibuka ya, jangan dikeraskan, jangan ditegangkan otot lehernya, otot tenggorokannya, jangan tapi dilepas, halus ya, dilunakkan, dijadikan lunak. Naam, silahkan dicoba. Dibuka. Sama. Jangan ada hamzah di situ ya. Jangan ai ya, tapi ai langsung. Kita kasih hamzah depannya. Ini jangan ketukar ya. Jangan dimatikan. Sekali lagi, dia melunak ya. Tetap ada udara yang mengalir, tetap ada suara yang keluar, tidak jangan ditegangkan, jangan dikeraskan. Apalagi ditutup sampai rapat. Tapi dilunakkan sekali lagi. Dia lunak, menempel tapi lunak, yaitu untuk huruf ain. Ya, jangan lupa pelajaran kita yang lalu ya, si huruf mad ini, ketika sekali lagi huruf mad keluar dari al-jauf tidak boleh ya, sebetulnya sampai nyasar kepada khayshum. Jadi ketika dipanjangkan huruf ain tadi harusnya tidak ke hidung ya. Tidak ada urusan dengan hidung sama sekali, ataupun yang lainnya. Nah, itu untuk huruf ain. Sekarang huruf ha ya. Huruf ha juga cukup sering kita jumpai orang-orang sedikit kesusahan ya untuk menghaluskan huruf ha di sini. Ya, kalau kurang halus atau lari sedikit kepada kha, itu biasanya makhrajnya kurang pas ya, atau terlalu tinggi makhrajnya. Atau dia belum halus dan condong agak besar, berarti agak turun makhrajnya. Nah, kita coba rasakan di bagian tengah tenggorokan ya, bukan di jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah juga, nanti nyasar. Nah, coba diucapkan ha. Boleh dipanjangkan dulu, boleh. Nah, begitu boleh ya. Coba beda jauh sekali ya, cukup jauh bedanya antara dengan jauh ya.
Itu bedanya antara bagian tengah tenggorokan dengan pangkal tenggorokan. Nah, silahkan diikuti. Ha, hi, hu, ah. Sama ya, ha juga dibiarkan udaranya mengalir begitu saja. Biarkan udara itu mengalir, ya. Mengalir habis di udara. Ya, jangan kita potong, jangan kita putus. Ih, sama ya, si bagian tenggorokan rileks juga ya, jangan ditegangkan. Ya, ih, ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk huruf ha. Kemudian untuk huruf ghain dan kha ya, atau di bagian tenggorokan atas ya. Bagian tenggorokan bagian paling dekat ya, paling atas. Nah, bisa kita lihat sebetulnya di gambar di situ ya. Di bagian yang ketiga ya, gambar yang ketiga itu adalah tempat keluarnya huruf ghain dengan kha ya. Di satu titik, sebetulnya tidak betul-betul satu titik ya. Ghain itu atau kha itu agak di atasnya sedikit ya, sedikit. Tapi katakanlah satu titik ya, karena di adna ya, adnal halqi, tenggorokan bagian atas. Nah, kalau kita perhatikan di gambar situ, huruf ghain dan kha masuk kepada lidah ya. Tapi bagian apa? Akarnya tadi ya. Bagian akarnya tadi. Lak-lakan itu di mana ya? Di situ nggak digambarin ya. Yang mana itu bukan ya? Bukan ya. Nggak digambarin di gambar situ. Tapi itu pas di atasnya sebetulnya ya. Di atas, pas di atasnya atau agak ke belakang sedikit ya, agak ke belakang sedikit. Kho itu agak maju sedikit, lak-lakannya agak di belakangnya. Ya, nggak ada gambarnya di situ ya. Saya juga nggak bisa gambarnya ya, takut salah. Antum cari sendiri ya gambarnya seperti apa. Ya, yang jelas si ghain dan kha ini terletak pada lidah bagian pangkal lidah bagian akar ya, bukan pangkal ya. Yang disebut dengan tenggorokan, lidah bagian akar itu masuk kepada tenggorokan ya, masuk kepada bagian tenggorokan. Ya, itulah tempat keluarnya huruf ghain dan kha ya. Tidak G ya. Atau ini sebetulnya G ya. Makhrajnya di G situ. Cuman cara mengeluarkan huruf tersebut bukan seperti G di bahasa kita ya. Baik. Cara pengucapan huruf ghain dan kha ya. Ghain ini sama. Ini semuanya kecuali huruf hamzah adalah huruf rakhawah atau rikhawah ya, nanti masuk kepada bagian sifat nanti, yang artinya secara umum adalah apa? Ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut udara mengalir ya, udara mengalir ya. Sehingga bisa dikatakan pita suara terbuka meskipun disukunkan ya. Pita suara terbuka meskipun kita sukunkan. Tadi kita katakan selain huruf hamzah ya, selain huruf hamzah, karena huruf hamzah memiliki sifat syiddah tadi, kuat karena tertutupnya kedua pita suara ya. Ya, adapun huruf ghain dan kha ketika kita sukunkan masih ada udara yang keluar ya. Huruf ghain ketika disukunkan tidak tidak mati ya, tidak habis suaranya, ataupun udara tidak ada yang lewat. Tapi ada rakhawah di situ yang disebut dengan rakhawah, udara yang mengalir. Meskipun ada keresek-keresek ya, tertahan sedikit tapi udara tetap mengalir. Begitu juga dengan huruf kha ya. Begitu juga dengan huruf kha mengalir. Ada udara mengalir ketika mengucapkan huruf kha, sehingga ketika disukunkan sekalipun maka tidak tertahan ya, tidak tadi ya, atau mantul ya, ya, tidak begitu. Sekali lagi, udaranya jangan dimatikan di tengah jalan ya, tapi biarkan mengalir.
maghdubi, jangan Nah, kita tutup siapa? Kedua pita suara tadi, jangan seperti itu. Ya. Taib. Silakan diikuti untuk pengucapan huruf ghain dan kha. Gha. Gha. Dibuka ya mulutnya. Gha. Gha. Ghi. Ghu. Al. Il. Baik. Huruf kha hampir sama ya. Hampir sama cara pengucapannya. Kha. Nah, dia agak naik sedikit ya. Agak naik, makhrajnya sebetulnya agak naik sedikit sehingga cukup bedanya cukup terlihat ya. Kha. 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 Khi. Khi. Khu. Ya, kedua huruf ini ya, ghain dan kha termasuk juga huruf yang memiliki sifat isti'ala ya. Isti'ala artinya meninggi sehingga suaranya terdengar tebal. Ya. Magh. Ada ketebalan dari segi suaranya ya, sehingga il bukan tidak tebal itu ya, tidak setipis itu ya. Sama ikhraja tapi tidak kalau didahului oleh huruf yang berharakat kasrah untuk huruf kha ya, atau huruf ghain juga sama, ketebalannya memang akan berkurang ya. Ketebalannya memang akan berkurang kalau didahului oleh huruf yang berharakat kasrah. Namun masih tetap tebal ya. Masih tetap tebal. Ikhraja, ighfir dan seterusnya. Nah, silakan diikuti sekali lagi. Gha. Gha. Ghi. Ghu. Al. Il. Nah, itulah kurang lebih cara pengucapan huruf ghain dan kha ya. Taib, mungkin ini ya yang bisa kita sampaikan untuk materi pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, juga dipraktekkan dengan mudah ya, dan juga dengan baik dan benar tentunya. Baik, itu saja mungkin, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, tafadhol, kita kembalikan kepada moderator. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777 10 14768 atas nama Tarbiyah Sunnah _media. Format konfirmasi DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818 647 824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Baik, selanjutnya kita akan kembali pada pelajaran di surah Al-Fatihah ayat ke-7. Untuk itu kami kembalikan kembali kepada Ustadz untuk memberikan bimbingannya. Falyatafaddal mashkura Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pelajaran atau bimbingan talaqi, bimbingan bacaan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sebetulnya tentang, atau sudah kita pelajari
akhir daripada ayat di surat Al-Fatihah. Namun pada pagi hari ini insyaallah kita akan murojaah ya, atau mengulang kembali si ayat terakhir ini ya. Sekaligus untuk mengulang secara keseluruhan, kita akan coba murojaah ya, poin-poin dari awal surat sampai kepada akhirnya. Dan ini insyaallah akan kita lakukan di setiap akhir atau setiap surat berakhir ya. Setiap berakhirnya pembahasan satu surat. Nanti ya mungkin juga akan kita lakukan pada surat-surat yang pendek nanti di juz 30 insyaallah ya. Baik. Untuk pagi hari ini ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang atau sudah merincikan ya, mempelajari, mengamati ayat terakhir daripada surat Al-Fatihah ya, di mana ayat ini cukup panjang ya, dan memiliki beberapa poin yang cukup atau dibutuhkan untuk kita memberikan perhatian yang cukup banyak ya, atau lebih ya. Karena ada beberapa huruf atau beberapa ketentuan yang perlu betul-betul diperhatikan. Ya, kita bahas kembali ya. Untuk ayat yang terakhir ya, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Shiratal ladzina, shad di sini perhatikan sekali lagi ya, ketebalan huruf shad ya. Meskipun sebetulnya di awal itu bukan tebal tipisnya dulu ya, tapi apa? Makhrajnya dulu ya. Makhraj huruf shad ada pada ujung lidah yang dipertemukan dengan gigi seri atau pangkal gigi seri bagian bawah ya, atau gusi gigi seri bawah. Di situ titik pusat perhatiannya ya. Pusat perhatian makhrajnya itu untuk huruf shad. Kemudian ketebalannya baru sli. Dia sama persis letaknya dengan huruf sin ya, S kecil ya. Namun yang membedakan antara kedua huruf tersebut adalah ketebalannya saja ya. Adapun huruf sin dia akan tetap tipis bagaimanapun kondisinya. Begitupun sebaliknya dengan huruf shad ya. Sebaliknya dengan huruf shad, dia akan senantiasa tebal bagaimanapun kondisinya. Ini yang membedakan antara dua huruf tersebut. Kalau kita bisa mengucapkan huruf sin ya, S misalnya, S ada di bahasa kita, maka insya Allah mudah untuk mengucapkan huruf shad, tinggal menebalkannya saja ya. Shiratal, di sini shirata, di sini to juga ketemu dengan huruf tebal lagi ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, yang ingin saya titik beratkan di sini adalah makhraj yang baru saja kita pelajari ya, yaitu membedakan antara apa? Ain dengan hamzah. An'amta, an'amta, an'amta 'alaihim. Nah, ada huruf ha besarnya juga, tolong diperhatikan. Nah, silahkan dicoba ikuti. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, diperhatikan ya setiap hurufnya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Naam. Ghairil maghdubi, tadi kita sudah singgung juga atau kita sudah bahas untuk huruf ghain ya. Untuk huruf ghain kita sudah bahas ya. Di mana letak tempat keluar huruf ghain tersebut, kemudian bagaimana cara mengeluarkannya pun kita sudah bahas. Kemudian bagaimana ketika huruf ghain disukunkan tadi ya,
Sudah kita sampaikan juga bahwa dia tidak mati, ya, tidak betul-betul menutup seperti huruf G, ya, mag, tidak, ya. Tapi apa? Ada aliran suara masih mag. Nah, seperti itu. Kemudian huruf bod, ya, di antara huruf yang tebal juga, bu, ya. Ini makhrajnya agak panjang pembahasannya sebetulnya. Namun yang digunakan adalah secara umum lidah bagian sisi, ya, lidah bagian sisi baik kiri ataupun yang kanan. Ditekankan kepada al-adras, ya, gigi geraham, ya, gigi geraham bagian atas. Sisi atau tepi lidah ditempelkan kepada adras, ya, lidah gigi geraham, ya, pinggiran gigi geraham, ya. Kemudian lidahnya juga menyentuh kepada langit-langit, ya, sampai kepada bagian depan, ya, sampai kepada lidah bagian depan, bahkan sampai ujung lidah. Namun untuk ujung lidah, ya, untuk bagian ujung lidah, ya, hanya ditempelkan saja, tidak menekan. Yang menekan hanya bagian sampingnya saja. Itu untuk huruf bod, ya, bo, sehingga keluar udaranya itu lebih banyak lewat samping, ya. Jadi seperti itu untuk huruf bod. Jangan lupa ketebalan juga. Nah, maghdubi alaihim, ya. Baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdo. Nah, di sini juga ada huruf bod lagi, ya. Lebih ekstrim lagi karena dia bertasydid. Waladdo, ya. Dia tidak betul-betul mati walad, ya. Walad tidak dia tetap ada udara yang nanti ada sifat istitalah namanya. Tapi waladdo, ada udara menekan secara perlahan ke depan. Nanti ada pembahasan istitalah insyaallah. Namun kurang lebih seperti itu, ya. Ada udara yang menekan di bagian lidah, ya, secara agak panjang. Waladdo. Jadi tidak walad mati stuck di situ, tidak, ya, tapi waladdo. Seperti itu. Nah, dallin. Kemarin kita sudah bahas juga untuk huruf dad yang dipanjangkan di sini adalah mad lazim, ya, sampai 6 harakat. Kemudian bertemu dengan huruf yang bertasydid sehingga harus ada hentakan, ya, di situ. Dallin, ya. Baik, itu saja mungkin untuk ayat yang ke-7 ini. Silahkan coba diikuti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah. Baik, kita ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Hati-hati untuk maghdubi, ya. Di situ maghain memang tadi ditebalkan, tapi jangan mo, ya. Huruf mimnya sudah terpengaruh dengan ghainnya, tidak. Masih baru, ya. Maghdubi. Nah, sekali lagi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah.
Baik, bisa langsung untuk menelpon sebelum kita angkat. Insyaallah nanti para pendengar atau para pemirsa sekalian bisa membaca dari awal surat ya sampai di akhirnya. Kita akan sekali lagi fokuskan di ayat yang terakhir ya. Adapun ayat-ayat sebelumnya mungkin antum bisa pelajari di materi-materi sebelumnya ya, kajian kita pada pertemuan sebelumnya. Mohon maaf mungkin karena keterbatasan waktu ya, kalau satu orang dibahas setiap ayatnya bisa dihabisin sendiri ya, dihabiskan satu penelpon saja. Baik, kemudian seperti biasa kita ingatkan untuk membaca dengan setartil mungkin ya, tidak perlu dengan tempo yang terlalu cepat ya, cukup dengan yang sedang saja atau lambat boleh ya, tapi jangan takalluf ya, jangan berlebihan. Baik, itu saja mungkin, kita serahkan lagi kepada moderator. Tafadhal. Syukran jazakallahu khairan Ustadz atas bimbingannya. Selanjutnya khotal iman azani Allah wa iyyakum, silahkan antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di 022 8686 2637. Kita coba angkat penelpon pertama hari ini. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Abu Dafa di Sukaraja. Iya, silahkan Abu Dafa di Sukaraja ya. Iya. Dari awal, Ustaz. Enggak. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, diulangi afwan Abu Dafa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tadi sudah kita ingatkan ya bahwa huruf H ketika disukunkan, biarkan udaranya habis sendiri Pak ya. Jangan ditahan. Ihdi. Biarkan mengalir si udaranya. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, afwan Abu Dafa, perhatikan maghdubi dia jangan dicentugkan ya, dipantulkan ya. Jangan enggak begitu ya. Dia memang tetap ada udara yang mengalir ya, tapi tidak dipantulkan tapi maghdubi. Naam, dicoba lagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, la bas, masyaallah, barakallahu fik, sudah baik ya. Barakallah. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Abu Dafa di Sukaraja. Selanjutnya kita angkat kembali penelpon di 02286862637. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ahmad di Bandung. Iya, silahkan akhi Ahmad di Bandung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afwan, diulangi. Siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, labas. Masya Allah. Sudah cukup baik ya, Akhi Ahmad ya. Barakallah. Jazakallahu khair. Jazakallah khair. Iya, terima kasih Akhi Ahmad. Kita tunggu kembali partisipasinya di episode yang akan datang ya. Selanjutnya kita beralih ke penelpon ketiga 02286862637. Halo. Halo. Ya, Iya, silakan dengan Akhi siapa nih? Aiman. Silakan Akhi Aiman. A'udzu billahi minasy syaitonir A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Man. Ar-ra ya. Jangan or. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama tasydid iyyaka. Yang kedua sama kayak pertama ya, ditekankan. Ya, dicoba diulang. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Afwan, coba lebih menekan. Iyyaka. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdall. Ada dihentak sedikit man ya. Ketika masuk lam dihentak. Bollin. Ya, begitu. Sok diulangi afwan. Siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tamam, Masya Allah. Ya, ahsanta. Barakallah. Baik, barakallahu fik Akhi Aiman. Syukran jazakallah khair atas partisipasinya. Selanjutnya kita kembali mengundang antum untuk menyetorkan pelajarannya di 02286862637. Layanan telepon untuk ikhwan ya. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Zain Abdillah dari Kiara Condong. Silakan Bapak Zain Abdillah, tafadhol.
A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afwan, ghairil maghdubi diulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Bapak Zain, Masya Allah ya. Afwan, untuk huruf dodnya saya mau memastikan aja ya. Memastikan seluruh lidah masih di dalamnya, tidak lewat dari gigi ya, tidak melewati gigi, tidak keluar bo, tidak begitu ya. Saya khawatirnya begitu, tapi mudah-mudahan enggak ya. Kedengarannya agak samar-samar, cuman yang jelas huruf dod itu lidah itu di dalam semua Pak ya, Pak Zaid. Insyaallah. Tapi keluar nggak tadi? Saya nggak tahu ya. Tidak, Ustaz. Oh enggak ya, baiklah Bas. Masya Allah, barakallahu fik ya. Asik, barakallah, Ustaz. Afwan, Ustaz, ini dengan akhi Ustaz masih muda mungkin ya. Apa? Dengan akhi Zain, jadi bukan bapak mungkin, Ustaz. Oh, akhi Zain. Zain. Nggak mau Iya. disebut bapak. Iya, akhi Zain. Afwan, ya. Ustaz. Silahkan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum Jazakallahu warahmatullahi khairan. wabarakatuh. Iya, terima kasih, syukron jazakallah khair Akhi Zain ya di Kiara Condong. Kami tunggu kembali partisipasinya di episode Tata Quran berikutnya. Selanjutnya kami undang kembali antum untuk melakukan atau menyetorkan pelajarannya. Ya, kita beralih dulu Ustaz. Yang di studio. Baik, kita beralih terlebih dahulu kepada peserta yang ada di studio ya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Afwan, coba dibedakan sod dengan sin ya. Tadi sod apa? Ditebalkan. Ihdinas soy. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, taib. Pak Bandi dikasih PR ya. Afwan. Untuk huruf-huruf yang ditebalkan tadi belum terlalu tebal ya kedengarannya. Khususnya huruf shad tadi ya. Huruf shad dengan to juga ya. Huruf to-nya juga belum terdengar terlalu tebal ya. Khususnya tadi yang paling nampak atau paling kelihatan di huruf shad tadi ya. Si hampir tidak ada bedanya dengan S ya atau sin tadi ya.
Dilatih lagi mungkin di penebalan hurufnya ya. Barakallahu fiik. Sudah cukup baik secara umum. Naam. Abu Raihan tafadhal. La bas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Afwan, dilepaskan ya tadi ha tadi yang kita sudah singgung juga jangan ditahan jangan ditahan begitu, dilepasin udara yang keluarnya. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Sodnya belum keluar. ihdinas siratal mustaqim. La bas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Masya Allah. Ya, paling di huruf shad tadi ya yang paling nampak dulu. Huruf shadnya belum keluar tadi ya. Sekali lagi, untuk huruf shad itu tidak ada bedanya sama sekali ya dengan huruf sin kecuali tebal dan tipisnya saja. Ya, sama so dengan sa sebetulnya ya. So dengan sa sama. Soi sama dengan si ya. Apa bedanya tebal dan tipis? Cara membedakannya adalah di pangkal lidah ya. Lidah bagian belakang diangkatkan. Nah, itu yang membuat suatu huruf menjadi tebal ya. Secara umum insyaallah sudah cukup baik ya. Barakallahu fiik. Ya, terakhir. Ya, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita angkat kembali penelpon terakhir di pagi hari ini 02286862637. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Kang Rudi Ustaz, Banjaran. Dengan Rudi. Ya, Banjaran. Ya, di Banjaran. Silakan. Rudi di Banjaran. Rudi Ustaz. Ya. Oh, Dedi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Afwan, diulang. Ihdina Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Masya Allah. Ya, Afwan diulangi ihdinas sirata dari situ sampai terakhir coba. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu Ustaz? Ya, terus habiskan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ghairil maghdubi, huruf ghain yang disukunkan dialirkan si udaranya, Pak ya. Jangan dicentungkan, dipantulkan mag, tidak begitu, tidak juga mati mag mati, tidak ya, tapi maghdubi. Dicoba sekali lagi, ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi, Bukan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. la bas, Masya Allah ya, sudah cukup baik Pak. Diikuti mungkin pembahasan atau pelajaran-pelajaran yang sudah berlalu ya, bisa dilihat di situ ada beberapa koreksian sebetulnya di awal-awal surat ya. Namun keterbatasan waktu kita hanya berfokus pada ayat yang terakhir Pak ya. Tapi sudah cukup baik, Masya Allah ya. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair, Ustaz. Sami-sami wa jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair kepada Bapak Dedi ya di Banjaran atas partisipasinya. Dan demikian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, serangkaian program Tata Quran pagi hari ini. Sebelum kita akhiri program hari ini, kita mohon ikhtitam terlebih dahulu dari Al-Ustadz. Silakan Ustadz. Ya. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya. Kalau kita bicara tentang peningkatan kualitas bacaan Al-Quran ya, terkhusus bagi orang-orang yang memang merasa sedikit asing mungkin ya, atau merasa mempelajari sesuatu yang baru di situ, maka artinya di situ dia sedang melakukan sesuatu atau sedang merubah sesuatu yang ada di dalam dirinya ya. Sehingga membutuhkan banyak faktor ya untuk merubah kondisi tadi ya. Nah, banyak cara sebetulnya yang bisa dilakukan ya, selain dia terus belajar ya, mengikuti kajian, mengikuti halaqah Al-Quran misalnya, berguru kepada guru-guru yang baik, maka di sana ada beberapa hal yang bisa juga membantu dalam meningkatkan kualitas bacaan kita. Di antaranya adalah yang cukup mempengaruhi dalam meningkatkan kualitas bacaan seseorang adalah seringnya mendengarkan bacaan Al-Quran yang memang di situ baik ya, secara bacaan baik ya. Sering mendengarkan kemudian diperhatikan ya. Sekarang zaman digital yang sudah luar biasa ya, bahkan anak kecil pun sudah bisa memegang gadget. Setiap ada waktu luang dicoba untuk mengusahakan mendengarkan murattal ya. Kemudian coba perhatikan coba perhatikan bacaan mereka ya, para qari yang memang sangat baik dari segi ilmu, dari segi hukum tajwidnya ya. Mungkin di situ bisa ada Syekh Ahmad Khalil Al-Husari mungkin di situ ya, atau Syekh Abdul Basit mungkin ya, yang bisa jadi rujukan di situ, tapi yang di rekaman suara ya, bukan yang sedang tampil di sebuah acara kemudian itu agak sedikit ada koreksian ya dari beberapa dokter. Salah satunya Dr. Aiman Suwaid. Nah, beliau merekomendasikan ya para masyaikh tersebut yang rekaman, khusus rekaman, bukan yang sedang tampil dipanggil di sebuah acara, tapi ketika di rekaman khusus bacaan Al-Quran. Nah, kemudian ada juga Syekh Hudzaifi ya. Syekh Hudzaifi juga yang ketika masa mudanya ya, bukan yang sekarang mungkin ya, karena memang umurnya Masya Allah sudah ini ya, tapi yang akhir-akhir itu bacaannya sedikit agak berkurang dari segi kualitas ilmu tajwidnya. Bukan saya mengkritik ya, tapi
Memang kondisinya seperti itu karena kondisi umurnya tadi ya. Tapi di masa-masa lalunya Masya Allah ya, sebelum-sebelumnya atau 5 tahun sebelumnya ya, 5 tahun sebelumnya sampai ke belakang, nah itu Masya Allah bacaannya bisa dijadikan rujukan. Nah, inilah diantara hal yang bisa membantu kita ya, yang mudah tentunya, yang mudah, cukup mudah bagi kita untuk bisa meningkatkan kualitas bacaan. Didengarkan dengan seksama, kemudian diresapi ya, diresapi. Kalau misalnya kita sedikit kebingungan dalam membaca sebuah ayat atau sebuah kata dalam satu ayat, maka bisa mendengarkan ya. Atau kalau zaman sekarang bisa langsung nanya bagaimana cara membaca ini kepada guru kita, bisa jadi ya, sangat mudah seperti itu zaman sekarang. Ya itulah ya, membiasakan diri, artinya dia membiasakan diri mendengarkan, sering-sering mendengarkan, apalagi kita misalnya sedang menjalani sebuah program menghafal Al-Quran. Nah, ini bisa sangat-sangat membantu kita ya, sering mendengarkan, diulang-ulang terus ya. Misalnya di perjalanan ya, di perjalanan satu handsfree-nya bisa digunakan, satunya mungkin buat mendengarkan klakson atau di jalan bisa jadi ya, atau di mobil bisa jadi ya, yang radionya di setel atau MP3 di setel atau berbagai macam cara. Yang jelas di situ mencoba untuk membiasakan diri memperbanyak mendengarkan bacaan-bacaan yang baik ya. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua ya, dan memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mengamalkan segala ilmu yang telah kita pelajari. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.